Saya mau tanya dua poin aja, Pak. Ya. Satu, apakah boleh baju Islam kita, Islam yang kita berangkat itu dibikinkan kain kafan? Ya. Satu. Kedua, boleh tidak suami memandikan jenazah istri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa kabbirhu takbira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara jemaah Masjid Huda, Masjid Nurul Huda Taman Kedaung, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara yang mendengarkan langsung diskusi ini maupun yang hanya mendengar lewat channel YouTube dan atau bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi tetangga Masjid Nurul Huda ini yang mendengarkan di rumah masing-masing. Kita berdoa semoga rahmat, taufik dan hidayah yang kita rasa setiap hari dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di negara kita Indonesia Raya yang melimpah ruah nikmat yang kita rasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema secara general berjudul mengurus jenazah, tapi khusus di pasal memandikan, mengkafani jenazah. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan masalah memandikan jenazah. Maka pada kesempatan ini saya minta perhatiannya karena kita akan belajar mengkafani jenazah. Kita ketahui semua bahwa pengurusan jenazah dari A sampai Z kecuali takziah adalah merupakan fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada orang lain yang mengurusnya, maka muslim yang lain terlepas dari beban kewajiban untuk mengurusnya, baik memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga kuburan. Sedangkan takziah
itu tergantung kesadaran kita masing-masing. Fardu kifayah menurut kita kaidah usul fiqh asbahu wan nadhair itu memang bagi orang yang berada di mana mayat atau jenazah itu berada dan sedang diurus oleh orang lain, sedangkan kita ada uzur untuk menghadirinya. Misalnya kita sakit, kita ada urusan lain di luar Taman Kedau ini, saya sebutkan Taman Kedau aja. Maka itu fardu kifayah. Tetapi selagi kita tidak ada masalah, kita wajib menghadiri di mana jenazah saudara itu berada. Kita tahu kewajiban muslim antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ada 6. Pertama, kita mengucapkan salam kalau ketemu. Kedua, bila saudara kita bersin dia mengucap alhamdulillah, kita menjawab dengan yarhamkumullah. Ketiga, apabila kita diundang, kita menghadiri undangannya. Keempat, apabila dia minta nasihat kepada kita, kita nasihati. Kelima, apabila sakit, kita jenguk. Keenam, apabila dia meninggal, kita datangin dan kita antar sampai ke tempat peristirahatan terakhir alias tempat pemakaman. Ya, jadi itu dasarnya kitab Asbahul wan Nadhair itu mengatakan selagi kita berada di tempat ini, maka kita tidak dapat terlepaskan diri dari kewajiban untuk mengurus saudara kita yang meninggal itu. Tetapi kalau kita ada uzur, maka kita terlepas dari beban itu. Itu ya. Jangan mentang-mentang dia fardu kifayah, begitu kita akan menyolatinnya, saudara kita dia sebagai supir mobil enak-enak aja dia merokok di dalam mobilnya, karena majikannya menghadiri sholat di sini. Ada jenazah diusung dari rumahnya menuju masjid, dia enak-enak aja deh. Padahal enggak begitu. Berarti dia ada pada saat itu. Makanya dia wajib. Tetapi kalau dia tidak ada uzur, kalau dia ada uzur, ya kau boleh buat. Dengan adanya orang lain yang sudah mengurusnya, yang ada uzur itu terbeban dari kewajiban. Jadi itu hakikat dari fardu kifayah yang dibahas dalam kitab Asbahul wan Nadhair. Baik kitab itu yang disusun oleh mazhab Imam Hanafi maupun Asbahul wan Nadhair itu yang disusun oleh mazhab Imam Syafi'i. Ada 4 kitab Asbahul wan Nadhair yang disusun oleh beberapa mazhab. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, kita akan mengapani mayat. Mestinya kita praktekkan. Mestinya atau ada slide. Pertama, bahan untuk mengkafani jenazah itu jika laki-laki tidak boleh dari kain sutra. Kalau perempuan boleh.
seluruhnya diperoleh dari kekayaan almarhum atau almarhumah. Kalau almarhum punya harta, itu dibeli dari harta almarhum. Ya, kalau dia hanya berbentuk benda, kita talami dulu, nanti dijual bendanya itu untuk membayar kapan itu. Baru setelah kemudian andai kata almarhum atau almarhumah ini punya wasiat, bayarkan utang dia, atau uang ini dibangunkan, itu dibangunkan ini, atau berikan jam, barulah selebih sisa dari membeli kapan itu, utang-utangnya, wasiat-wasiatnya baru dibayarkan. Tapi yang paling utama adalah untuk membeli kain kapannya dulu. Sedangkan menyediakan, mempersiapkan, kita masing-masing ini telah mempersiapkan kain kapan. Misalnya saya telah mempersiapkan gamis saya telah mempersiapkan 2 potong kain ihram saya bilang sama anak-anak juga, kawan-kawan di sini, kalau saya nanti meninggal, mohon gamis itu dipakaikan, mohon serban itu dijadikan lapis dari beberapa lapis kain kapan. Yang menjadi bahan kain kapan itu secara berurut adalah 1, dibentangkan kain kapan yang menjadi pembalutnya. Apakah 1 kali balutan, apa 2 kali balutan, apa 3 kali balutan? Tentu dia lebih lebar. Membalut, paling yang dikatakan membalut itu kan begini kan, itu yang dikatakan membalut. 1, kali yang pertama kita bentangkan. Kedua, ukurannya lebih kecil, sekedar menutup badannya. Yang dikatakan badan di mana? Dari bahu sampai ke lutut. Itu kita bentangkan. 2. Ketiga, kita bentangkan. Ini laki-laki ya. Saya dulu kan laki-laki ya. Kita bentangkan surbannya, surban di sebelah bahunya. Seperti saya menutup selendang begini. Nah, ini dibeginiin. Nah, keempat, kain gamis, baju gamis, baru ditaruh paling atas, baru jenazah ditaruh di atas gamis itu. Ada yang kata gamis itu seperti gamis kita biasa yang masukkannya dari kepala. Kalau itu merasa sulit, kita potong dengan gunting di bagian depan, kiranya terbentang, kita tinggal tutupnya aja. Tolong dibuka lah dia, baru kita. Sebelum semua ini dilakukan untuk menutupnya, ada 2 versi. Menurut Imam Hanafi, tidak perlu menggunakan kapas
kapur barus atau bubuk pengawet. Tidak perlu. Tapi menurut Imam Syafi'i, kain pertama yang lebar tadi dihampari dengan bubuk, dengan serbuk kapur barus dan serbuk pengawet. Entah berupa apa itu serbuk pengawet, itu saya nggak tahu. Terus yang untuk menutup badannya tadi juga diserbuki dengan kapur barus atau bahan pengawet. Ketiga, serbannya tadi diserbukin, dihamparin juga, ditaburin juga dengan kapur barus dan bahan pengawet. Dan keempat, kalau mau pakai serban ya, kalau nggak pakai serban nggak apa-apa. Jadi sebenarnya serban ini nggak masuk hitungan. Kalau mau pakai serban silakan, kalau nggak pakai serban nggak apa-apa. Artinya kain yang lebar pembalut, kain kedua penutup, yang ketiga langsung gamis, atau kain kapan juga yang dibentuk sebagai baju yang tidak berlengan. Tapi kalau ada gamis, setiap gamis berlengan. Tapi kalau dia tidak ada gamis, kita buatkan seolah-olah berbentuk baju panjang dari bahu sampai ke kaki, telapak kaki, tangannya ya cuma polonya aja ya. Nah itu ditaburin juga kapur barus dengan bahan pengawet lainnya. Dan setelah ini dibaringkan di atas 1, 2, 3 kain yang terbentang tadi, jenazah juga dibubuki, dihampari, ditaburi dengan kapur barus dan bahan pengawet. Terus kapas atau kapuk ditaruh di setiap lekukan-lekukan, lubang-lubang, termasuk lubang muka kalau dia luka. Juga ditaburin dengan kapur barus dan bahan pengawet tadi kalau ada. Terus anggota tubuhnya diolesi dengan minyak wangi atau parfum. Mukanya, telinganya, ubun-ubunnya, tangannya, telapak tangan, kakinya, telapak kakinya sebagai usaha untuk memuliakan saudara kita yang muslim. Baru dilakukan penutupan, dibalut yang ketat, dirapat yang ketat, kemudian kain penutup tadi tutup. Yang ketiga, nah ini kain pembalut yang paling terakhir, dimulai dari sebelah kiri. Bila almarhum terbaring begitu, dimulai dari sini, lipatnya. Balik berapa? Sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi yang ujung sebelah kepala dengan ujung sebelah kaki nanti sebelah tutupkan begitu dan diikat. Ya, saya sedang dirawat ini telinga saya. Sini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya 2 poin aja Pak. Ya. Satu, apakah boleh baju ihram kita, ihram yang kita berangkat ke tanah suci dibikinkan kain kafan? Ya. Satu. Kedua, boleh tidak suami memandikan jenazah istri? Ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kain gamis, ihram, serban, kalau ada itu dijadikan bagian dari kain kafan. Kalau kita sudah menghamparkan kain pembalut yang ukurannya lebih lebar, barangkali 30 cm, kita lebihkan dari sebelah kepala, 30 cm kita lebihkan dari ujung kaki untuk nanti dibikin pocong. Nah, yang kain keduanya kita hamparkan untuk menutup badan itu tadi, ihram tadi. Mau 1 ihram atau 2 ihram silakan diantarkan. Pak Haji Widodo, Pak Haji Wargono, Pak Haji Termizi masih ada itu ihramnya itu. Haji Priyono dan haji-haji yang lain itu masih tersimpan itu ihramnya itu dijadikan. Terus bolehkah suami memandikan istrinya? Boleh jika tidak ada perempuan lain. Dan bolehkah suami istri memandikan suaminya? Boleh jika tidak ada laki-laki yang lain. Jika almarhum ini perempuan, tidak ada laki-laki seperti anak dan suaminya, maka almarhumah dengan sangat menyesal kita tayamumkan saja muka dan telapak tangannya. Kalau tidak ada mahramnya, tidak ada anak, tidak ada suami, yang ada hanya orang lain, maka ditayamumkan saja mukanya dan telapak tangannya. Selesai. Tapi kalau ada suami dan ada anaknya laki-laki, boleh untuk memandikan mahramnya yang perempuan itu. Ya, itu ya. Jadi saya ulang, di sini ada nggak sih orang yang suka memandikan mayat? Angkat tangan deh. Ada? Hadi? Sekali. Ah? Ngikut aja. Wah, ini serius ini. Ini dalam rangka mengingat kematian kita ini. Kita 20 kali sehari mengingat kematian. Nah, kita berbicara soal kapan mayat, memandikan mayat ini, seolah-olah ini 5 kali ini kita mengingat kematian. Dan tentang kain, menurut Imam Hanafi tidak perlu dikasih kapur bagus, dikasih bumbu pengawet, dikasih minyak harum, tidak perlu. Dan Imam Syafi'i malah 3 lapis itu hanya kain dan wajah, tidak perlu ihram, tidak perlu gamis. Tapi bedanya setiap lapis ditaburi dengan bubuk kapur bagus, bubuk pengawet, dikasih minyak harum di anggota wudhunya, dan dikasih kapas yang juga ditaburin serbuk kapur bagus dan serbuk
bahan pengawet. Tapi kalau Imam Hanafi nggak perlu. Nah di kita ini saya nggak tahu nih alirannya aliran mana yang dipakai. Pakai kamu. Kainnya. Yang saya ikutin dulu pakai baru. Biasa aja, 3 lapis kain kaci aja. Bagi aliran seperti ini. Tapi tidak apa-apa lah kombinasi. Tidak pakai. Imam Hanafi yang membolehkan pakai gamis itu laki. Sekarang perempuan, wanita. Sama, yang pertama kain pembalut kita bentangkan paling bawah sekali. Yang kedua kain penutup. Kain penutup ini menutup badannya dari bahu sampai ke kaki. Nah, yang ketiga kain spesial membalut yang di depan itu sampai ke pusarnya disiapkan. Ini loh payudaranya. Di kain ketiga disiapkan untuk membalut dadanya sampai ke pusar. Iya. Keempat, barulah gamis tadi. Jika dia membentuk baju kurung, dibelah lagi dengan gunting. Nah, terakhir disiapkanlah cadar yang kelimanya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kelima-limanya itu kainnya sama, ukurannya sama, lima-limanya, 5 lapis itu. Sudah ditaruh 5 lapis, baru jenazah ditaruh di atasnya setelah dikasih bubukan, dan kemudian nanti dilipat satu-satu, digulung satu-satu. Digulung satu-satu. Itu kalau Imam Syafi'i. Saya sih nggak pernah terjun langsung. Tapi ini ilmu. Saya hanya nggak tahu kalau saya mempraktekkannya bisa nggak saya. Tapi ini ilmu. Insya Allah kalau kita sudah berilmu, walaupun salah nggak banyak salahnya. Paling pekerjaannya kasar aja kalau jam terbangnya rendah. Tapi kalau jam terbangnya tinggi, terutama lipatan di kepala dan 7 kaki itu, karena ini nanti setelah mau ditutup, tradisi kita dipanggil anak istri suaminya kalau mau nyium, kan ini dibuka dulu kan, bersama kapasnya nanti ditutupkan. Setelah selesai cium, baru ini ditutup. Di kampung saya teriak-teriak, awas jangan nangis. Nanti air matanya menetes. Tidak ada masalah. Air mata tidak menghalangi orang untuk masuk surga. Silakan nangis. Cuma yang tidak boleh itu meratap-ratap dan menjerit-jerit. Ini yang membuat langkah almarhum di alam barzakh tersendat-sendat. Kalau menjerit dan meratap-ratap, tidak boleh. Innamas sabru indas sudama. Sabar itu diterapkan ketika kita pertama kali menghadapi peristiwa, bukan setelah 3 jam menangis, 3 jam menjerit, 3 jam meratap, capek, baru berhenti. Itu bukan sabar. Begitu dia mendapat berita, begitu dia melihat innamas sabru indas sudama, pada saat detik-detik dia menyaksikan, dia melihat, dia merasakan musibah itu
itu sabar harus sudah diterapkan. Ya kalau berdasarkan dia sudah dengan nangis 3 jam berhenti capek, itu dikatakan sabar ya enggak juga lah. Masa dia nangis 10 umur? Balik. Innamas sabru inda sudah. Penerapan sabar itu pada detik-detik kita merasakan yang tidak enak itu berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita umumkan telah berpulang ke rahmatullah, bulan bin bulan. Jadi itu kewajiban kita bila kita menghadapi musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kita mengumumkan. Pengumumannya itu terserah atau melalui loudspeaker atau berbentuk bendera kuning. Itu pengumuman semua itu. Itulah bedanya pengertian 3 lapis untuk laki-laki, pengertian 5 lapis untuk perempuan menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tidak merekomendasikan untuk ada lapis serban, ada lapis baju gamis, ada lapis ihram. Tapi kalau Imam Hanafi membolehkan kain penutup lebar, kain penutup badan, dibentangkan serban secara berurutan, kemudian gamis. Tuh, pasang gamis, tutup, kapas-kapas sudah dipasang, kain cembuk sudah ditaburin, tutup. Begitu baju serbannya, begitu gamisnya ditutup, kemudian serban dipasangkan di bahunya, kan ini sudah disiapkan, sudah disetel kan. Kemudian kain tutup badan tadi kita pasangkan, kita tutup. Yang terakhir baru kain lebar yang membalut dari sebelah kiri, sekali balut atau 2 kali balut atau 3 kali balut. Itu mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dapat memaklumi, dan bila perlu nanti ada yang perlu saya untuk mengkopi bahan bacaan. Bapak-bapak, di beberapa pertemuan yang lalu ada pertanyaan, apakah untuk itu mayatnya yang dilakukan? Apakah mandi itu setelah memandikan atau pulang dari kubur? Dasarnya adalah, saya jawab, sehabis memandikan, yang memandikan mandi. Dasarnya saya mengkiaskan dari hadis Nabi, sholat witir itu ketika mau tidur. Tapi kalau kita sholat isya, setelah ba'da isya, setelah sunat ba'da isya, kita nonton main bola, itu tidur lupa sholat witir. Makanya saya lebih baik setelah ba'da isya langsung saya tutup dengan witir, terlupa. Nah, mestinya orang yang memandikan mayat ini setelah pulang dari kubur. Tapi saya suka mau ngambil sholat pahalanya besar, habis sholat Jumat, ba'da Jumat di rumah aja, sampai di rumah lupa karena sudah mengawali makan belum. Udah jam 3 mau asar, saya ini belum ba'da Jumat. Kenapa mengambil pahala yang besar? Akhirnya lupa. Karena itu ijtihad ulama, sebaiknya setelah memandikan itu langsung mandilah, jangan lupa.
Dasarnya apa? Sayyidina Ali ngomong kepada Rasulullah SAW. Entah bahasanya apa kakak karena mereka sepupu ya. Tapi ya Rasulullah gitu aja. Ya Rasulullah, pamanmu yang tua dan yang kafir itu telah meninggal dunia. Itu Sayyidina Ali ngomongin bapaknya kayak begitu. Pamanmu yang tua dan yang kafir itu meninggal dunia. Kalau begitu, kau kuburkan dia. Terus jangan ngomong, jangan berbuat apa-apa setelah menguburkannya, nanti temuin saya. Setelah menguburkan, tidak dimandikan ya. Nabi cuma nyuruh menguburkan aja. Setelah dikuburkan, Sayyidina Ali nungguin Rasulullah. Mandilah dia. Sayyidina Ali mandi. Atas dasar itulah maka orang yang memandikan jenazah perlu mandi. Ijtihad ulama langsung mandikan, sehabis mandikan itu langsung mandi. Tapi kalau mau coba-coba kuburkan dulu, pulang kubur mau mandi lupa. Begitu juga wudu. Wudu itu begitu juga. Sebenarnya setelah mandi, orang yang mandi itu mengudukan almarhum. Kita lupa. Jadi akhirnya dimandu karena pada saat jenazah dimandikan, tak lupa. Entar Pak Ali disuruh diamanatin mengambilkan wudhunya, mandi, lupa. Makanya disegerakan sehabis dimandikan langsung diwudhukanlah dia di jenazahnya. Jadi ingat kalau bapak nanti ada orang ngomong jenazahnya itu yang diwudhukan, bukan kamu yang mengambil wudhu. Nah itu letaknya di sini. Penyegerahan itu. Sehingga ini ijtihadiyah namanya. Demikian manita manal huda subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu